menentukan kuartil data distribusi kelompok. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan semangat ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kembali, mereview kembali apa yang sudah saya jelaskan di kelas daring ya. Yaitu salah satunya adalah kita akan mencari median, di mana median itu adalah bagian dari kuartil ya, yaitu kuartil 2. Jangan lupa seperti itu ya. Nah, untuk soal-soal ini sering keluar dari soal-soal UN, soal-soal ujian sekolah, itu adalah tentang median, kuartil atas, kuartil bawah. Baik, kita akan mulai untuk menentukan kuartil data distribusi kelompok. Itu yang pertama, ini yang kalian tentukan adalah menentukan letak kelasnya. Ya, letak kelas KM itu adalah sama dengan M/4 dikali N. M-nya ini adalah kalian ganti dengan 1, 2, 3 tergantung kuartil yang dicari. Kalau dicari kuartil bawah berarti K-nya dengan 1, karena K1 itu kuartil bawah. Kalau ditanyakan kuartil 2 atau median seperti contoh ini, berarti yang digunakan adalah M-nya 2 ya, ganti M-nya dengan 2. Terus kalau dia kuartil atas berarti 3 ya. Kemudian N-nya ini apa? Itu N-nya itu adalah banyak data. Nah, kenapa ini 4? Karena membagi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Kemudian untuk menentukan nilainya itu gunakan rumus ini. KM adalah sama dengan B ditambah M/4N dikurangi FKS per FM dikali I. B itu sudah dijelaskan sebelumnya, itu adalah tepi bawah kelas KM, yaitu rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian M/4N ini cari letaknya ini ya, kita akan sudah dapatkan di sini nanti ya. Kemudian FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas KM-nya. Kemudian FM itu frekuensi kelas KM. Kemudian I itu panjang interval. Nah, seperti apa? Kita lihat contoh soal seperti ini ya. Misalnya, tentukan median dari data ini ya. Oke, kita akan cari. Pertama, kita cari dulu langkah 1, yaitu menentukan letak kelas KM-nya ya. Oke. Nah, jadi kita cari dulu letak kelasnya ya. Nah, kita sebut letak saja ya. Nah, kita gunakan rumus KM itu. Itu berarti M/4 dikali N. Bisa perbaiki ya. Nah, ini. Nah, karena yang ditanya ini adalah median. Nah, median itu berarti ini K2, nah berarti M-nya 2 ya. Berarti K2 itu terletak di, nah M-nya ganti dengan 2, 4, kemudian N-nya ini diganti dengan ini, banyak frekuensi. Nah, 40 ya. Nah, ini 2/4 dikali 40 itu berarti langsung saja itu adalah 20 nanti. Nah, 20 ini bukan nilainya tapi letaknya ya. Jadi ini dimaksud itu adalah data ke 20. Jadi mediannya itu terletak di data ke 20. Data ke 20 itu yang mana? Nah, kita lihat cari di kelasnya ya. Nah, untuk mencari kelasnya kita gunakan ini ya, tambahan tabelnya ya. Jadi serganti aja ini, tabel ini satu tumpuk aja.
Nah, kita perlukan FK ya. Itu untuk apa? Itu adalah untuk menentukan nanti letaknya. Di sini kita cari FK. Kurang dari. Jadi jangan lupa untuk nyari FK ini 4. Pertama di sini 4. Ya, kemudian ini kolom berikutnya tambahin ya, 4 tambah 6 dan di sini 10 ya. Kemudian 10 tambah 10 itu 20. Kemudian 20 tambah 13 itu 33 ya. Kemudian 33 tambah 7 40. Nah, ini akan sesuai dengan jumlah n-nya, jumlah frekuensinya ya, 4, 10, 20, 33, 40. Nah, sekarang kita cari lagi satu, yaitu data ke ya, untuk menentukan letaknya dia, data ke mana, data ke berapa gitu ya, sorry ya. 4 ini artinya data ke 1 itu sampai dengan gitu ya, data keempat ada di kelas pertama itu maksudnya ya. Setelah keempat itu adalah data kelima. Nah, setelah keempat kan 5 ya, itu sampai dengan data ke ini maksimalnya 10. Ini nggak saya tulis lagi ya, ini ya. Sampai dengan ya. Nah, sekarang setelah 10 adalah 11 kan, sampai backstasnya ini 20. Jadi maksudnya data ke 11 sampai dengan 20 terletak di kelas ketiga, yaitu 51 sampai 60 dan seterusnya, sehingga ini dapat 21 sampai 33, ini 34 sampai 40. Nah, selesai ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kembali data ke 20 yang mana. Lihat di sini ya, 1 sampai 4 di sini, 5 sampai 6, 10 di sini, 11 sampai 20 di sini, sehingga data ke 20 terletak di kelas ketiga. Nah, kita tandai ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kelas ketiga ya, kita tandai. Nah, itu. Oke. Nah, sehingga kelas ininya adalah ini ya, 51 sampai 60, kelas mediannya. Jadi kita dapatin nanti di sini kita tulis kelas K2 itu adalah 51 sampai 60. Nah, dari sini kita akan dapatkan ya nilai-nilainya ya. Kita tulis di sini ya. B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya kita dapatkan batas bawahnya yang ini 51 kurangi 0,5 ya. Nah, ini kita dapatin 50,5. Kemudian setelah B, ini M/4N itu sudah ada dapatin ya. Kemudian rumusnya ada FKS ya. Nah, yang mana sih namanya FKS itu? Nah, FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kalian lihat di FK, tapi yang di atasnya ya. FK-nya dia adalah 20, sebelumnya berarti di atasnya yaitu 10 ya. Nah, jadi ini ya, kemudian ada FM. FM itu adalah frekuensi kelasnya dia, frekuensi kelas mediannya atau K2-nya ini. Berarti frekuensinya dia lihat dari sini, ini 10 ya. Kemudian I itu adalah panjang interval. Jadi caranya adalah boleh gunakan ini 51 sampai 60 itu ada berapa? Atau kalian kurangi ya 60 batas atas kurangi batas bawah. Nah, tapi ditambah 1 ya. Oke, karena
51 nya juga dihitung gitu ya. Ini 9 tambah 1 10. Nah, sehingga intervalnya, panjang intervalnya 10, atau boleh gunakan hitung jari ya, dari 51 sampai 60 itu 1 2 3 4 5 6 7 8 51 52 53 54 sampai 60 itu ada 10 data ini ya. Itu panjangnya. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke rumus KM ya. Nah, kalian masukkan KM sama dengan J plus M per 4 dikali N dikurangi F KS per FM kan gitu ya. Itu rumusnya udah ada di situ, kali I. Nah, ini tinggal dimasukkan ya. H2 cari median, kemudian B nya masukkan ya. B nya ini ya 50,5 ditambah kurung. Nah, ini M per 4N itu kita udah dapatin tadi ya. Ini M per 4N itu adalah 20 ya. 20 kurangi FKS, ini kita udah dapatin 10, kemudian dibagi 10, FM itu 10, ini FM dikali I nya adalah 10. Nah, dengan demikian ini dihitung saja, 50,5 ditambah 20 kurangi 10 itu 10 dibagi 10 dikali 10. Ini kan dicoret ya. Nah, ini tinggal 10 ya. Berarti 50,5 tambah 10. Nah, hasilnya adalah 60,5. Ya. Nah, selesai. Jadi jawabannya setelah ini ya. Median dari data itu adalah 60,5. Nah, demikian penjelasan saya. Semoga membantu. Nah, untuk mencari K yang lain, K1 misalnya kuartil bawah atau kuartil atas, tinggal anak-anak ganti M-nya ini. Misalnya kalau K1 sekali lagi seperti tadi yang saya jelaskan, ganti M-nya dengan 1, di sini juga ganti dengan 1 kalau kuartil bawah. Kalau kuartil atas berarti M-nya diganti dengan 3 ya. Prosesnya sama, analog dengan cara ini. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar menentukan kuartil data distribusi kelompok. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video saya. Tolong didukung dengan like dan subscribe. Terima kasih. Bye, semangat tetap belajar ya matematika. Bye.